Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Sebelumnya ada pantun dikit nih Mas. Lanjut Mbak. Buah semangka, buah mangga. Cakep. Halo Bapak Ibu insan Yuti di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast BIC 2022. Semoga Bapak dan Ibu insan Yuti di seluruh Indonesia sehat semua ya. Amin, dimanapun berada. Nah, perkenalkan, saya Sisi. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk banyak bisnis saat ini, yaitu diversity, equity, dan inclusion atau kita kenal dengan DEI di tempat kerja. Dan seperti apa penerapannya di tempat kerja khususnya di UT ini, sudah hadir narasumber kita di tengah-tengah kita untuk membahas terkait tema pada hari ini, yaitu Mas Randy. Halo Mas Sisi. Apa kabar Mas Randy? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mas Sisi? Alhamdulillah baik juga Mas Randy. Alhamdulillah ya. Boleh nih Mas Randy, silakan untuk perkenalan dirinya lebih lengkap nih Mas Randy, supaya Bapak dan Ibu insan Yuti di seluruh Indonesia juga lebih mengenal Mas Randy ini. Oke, terima kasih Mas Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bapak Ibu insan Yuti di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Randy Tandani. Saya dari Product Support Department 4 yang mencakup warranty claim dan maintenance teknologi di service divisi. Terima kasih. Oke Mas Randy, kali ini kita akan membahas yang tadi kita sudah sebutkan, DEI, D-nya diversity, E-nya equity, dan I-nya inclusion di tempat kerja. Jadi langsung aja nih, apa sih Mas Randy untuk DEI ini? Oke, apa sih itu DEI ya? Apa, Jadi DEI sendiri itu memiliki 3 aspek di dalamnya ya. Yang pertama tadi diversity atau keberagaman. Diversity di sini bisa kita artikan bukan hanya tentang keberagaman budaya, tapi juga keberagaman terkait suku, kemudian juga usia, kemudian juga agama dan lainnya. Kemudian yang kedua tadi equity ya, equity atau ekuitas. Nah, di sini bisa kita definisikan sebagai memberikan semua orang apa yang mereka butuhkan agar menjadi sukses. Jadi dalam arti kata bukan memberikan sesuatu yang sama persis ke semua orang tuh Mbak, karena bisa jadi jika kita memberikan sesuatu yang sama persis ke semua orang itu tidak bermanfaat bagi beberapa orang gitu. Dan yang ketiga adalah inclusion ya, atau sikap mengajak atau mengikut sertakan semua kelompok yang beragam seperti yang tadi sudah kita jabarkan di diversity ya, beragam usia, beragam gender, kemudian beragam pengalaman ya. Jadi semua orang merasa terlibat tuh. Jadi akan mempertahankan talenta-talenta yang terbaik tuh di perusahaan gitu Mbak. Nah, dari pengertian masing-masing aspek tadi, DEI di tempat kerja itu merupakan suatu konsep keanekaragaman, kesetaraan, dan inklusi yang digunakan untuk mencapai suatu target dan kebijakan dengan mendorong keterwakilan tuh dan partisipasi dari berbagai kelompok orang sehingga target dan tujuan bisa tercapai bersama. Seperti itu sih Mbak Sisi. Oh ya, jadi untuk DEI ini sepertinya suatu konsep untuk mendorong keterwakilan dan partisipasi dari berbagai kelompok di suatu perusahaan ya Mas Randy. Iya, betul sekali. Nah, menurut Mas Randy sendiri, kenapa sih perlu adanya DEI ini di perusahaan itu? Walaupun mungkin tetap terkadang ya untuk kita bekerja dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama seperti suku, ya usia ataupun lainnya, itu juga tetap akan bisa berjalan. Oke, jadi gini Mbak, sudah banyak data yang menunjukkan terkait DEI itu sangat diperlukan di area kerja karena sangat bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, perusahaan yang lebih beragam latar belakang dan pengalaman karyawannya akan menjadi lebih produktif, inovatif, dan kreatif. Kenapa? Karena masing-masing individu itu memiliki cara yang unik tuh karena perbedaan latar belakang tadi ya untuk mencapai atau menyelesaikan suatu pekerjaan yang sudah diberikan oleh perusahaan. Dan kemudian juga tim yang beragam pastinya akan membawa ide-ide yang lebih banyak ya, lebih luas. Kemudian juga banyak perspektif baru karena keberagaman latar belakang tersebut. Ternyata memang sangat penting ya Mas Randy untuk DEI di lingkungan kerja dan juga banyak manfaat yang didapat jika pengelolaan dan penerapan DEI ini dilakukan secara baik. Nah sekarang terkait pengelolaan dan penerapan DEI di UT, menurut pandangan Mas Randy itu seperti apa? Oke, menurut pandangan saya pengelolaan dan penerapan DEI di UT ya dengan banyak aspek ya. Salah satunya mungkin keanekaragaman daerah asal karyawan, kemudian ada perbedaan generasi karena di UT sendiri komplit nih generasinya, dari generasi baby boomer, generasi X,
kemudian milenial dan generasi Z ya seperti saya. Saya juga kok. Kemudian ada perbedaan agama dan kemudian ada gender ya, perbedaan gender. Meskipun kita tahu bisnis UT itu bergerak di alat berat ya, tapi nggak semuanya karyawan UT itu cowok semua kan, ada yang cewek juga seperti Mbak Sisi. Nah, menurut saya itu sangat challenging untuk penerapan yang baik ya. Tapi aktualnya UT itu sudah melakukan penerapan DEI dengan sangat baik gitu, Mbak Sisi. Sebagai contoh, diversity UT itu sudah menyediakan fasilitas tempat ibadah tuh untuk semua agama. Kemudian UT memberikan kesempatan berkarir yang sama kepada karyawan perempuan tuh. Jadi tidak ada batasan ya, tidak ada perbedaan juga. Jadi yang perempuan pun bisa mungkin dari level manager juga bisa ada gitu ya. Kemudian yang kedua equity. UT sudah memberikan apa yang dibutuhkan untuk semua karyawan tuh dalam hal pengimplementasian IDP, kemudian career development dan lainnya ya. Sebagai contoh untuk implementasi IDP sendiri di UT kan banyak divisi nih Mbak. Banyak divisi dan banyak jabatan ya. Kita contohkan sales dan technical officer ya. Jadi jika sales diberikan development yang sama persis seperti technical officer, pastinya itu tidak terlalu bermanfaat untuk kebutuhan kerjanya si sales ya. Jadi pastinya UT akan memberikan development yang lain dengan mungkin materi-materi skill komunikasi atau skill negosiasi. Dan kemudian yang ketiga tuh penerapan inclusion ya. Jadi di UT sendiri tuh sudah memadukan seluruh karyawannya dengan banyak kegiatan tuh yang mengarahkan keterlibatan karyawan. Salah satunya tuh sambung rasa. Nah di sambung rasa itu kan di setiap divisi ada tuh. Dan di situ pun ketika sambung rasa semua keberagaman ada, dari perbedaan gender, kemudian usia ya, agama. Nah di situ ada semua tuh. Nah ketika masing-masing individu tersebut memiliki gagasan, itu UT memberikan kesempatan tuh untuk semua latar belakang tersebut menyampaikan gagasan tersebut. Yang kemudian yang kedua mungkin inovasi ya. UT kan tidak memberikan batasan latar belakang untuk orang-orang mengeluarkan inovasinya atau ide-idenya ya untuk melakukan inovasi. Jadi inklusinya juga sudah diterapkan dengan sangat baik. Itu beberapa contohnya ya Mbak penerapan DEI di UT. Sebenarnya penerapannya masih banyak lagi tuh untuk penerapan DEI di lingkup UT. Wah, sangat baik ya Mas Randy untuk penerapan DEI di lingkungan UT ini. Oke, pertanyaan terakhir Mas Randy. Kira-kira dari pembahasan tema pada hari ini, kesimpulan apa yang bisa diberikan oleh Mas Randy terkait DEI ini? Oke, kesimpulan dari saya mungkin jangan jadikan diversity atau keberagaman ini menjadi hambatan atau batasan ya untuk berkolaborasi. Namun jadikan sebagai nilai positif untuk diri kita sendiri atau untuk perusahaan ya. Karena dengan adanya diversity atau keberagaman pastinya akan lebih banyak ide, kemudian juga akan lebih banyak perspektif ya untuk perusahaan, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik tuh. Dan juga dengan penerapan DEI yang sudah sangat baik ya di lingkup UT, setiap karyawannya itu bisa memilih development apa yang mereka butuhkan, sehingga pastinya seluruh karyawan akan bisa sukses lah ya. Kemudian juga UT sudah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam setiap kegiatannya, sehingga karyawan pun merasa dihargai ya karena merasa dilibatkan di setiap hal yang ada di UT. Dan tujuan akhirnya sih sebenarnya visi misi yang ditetapkan oleh perusahaan itu bisa kita capai dengan baik dan bersama oleh semuanya, seperti itu Mbak. Mungkin itu dari saya dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu insan UT semua. Terima kasih. Luar biasa. Ya, untuk pembahasan kita hari ini terkait mengenai diversity, equity, dan inclusion. Terakhir sedikit pantun boleh Mas Randy? Pantun lagi ya Mbak? Ya, boleh nggak? Boleh, lanjut. Ayam kalkun, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa.